Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan sholat asar ya. Ini rencananya mau ke Rodoh. Jadi kita ngumpul dulu di pintu 21. Untuk saudara-saudaraku yang melihat video ini, semoga selalu diberkahi rahmatan serta bisa menjadi motivasi untuk melaksanakan umroh atau haji biar bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih jalan dulu ya ke pintu 21. Untuk cuaca hari ini cukup panas ya, sekitar 45 derajat. Allah. Oh, yang tadi mas kelewatan tadi mas. Iya. Jadi mulai waktu berangkat sholat asar tadi itu harus pakai masker sama bawa kacamata. Allah. Masih ya? Bukan, ya kesanan dikit. Ya saudaraku ya, ini tadi masuknya di pintu 21 sebelah sana, pintu utama. Jadi kita kumpulnya di sebelah sini. Ini kita masih nunggu jamaah lain yang belum datang. Saudaraku, ini masih nunggu semua jamaah kumpul ya. Jadi sebagian belum ada yang datang. Gus ngapunten kalau nge-vlog. Nah, ini guru pembimbing kami dan semua jamaah Nurul Ulum Safa ini. Gus, kalau tanglet Gus, kelebihan kita masuk ke Rodoh itu apa sih? Kok jadi rebutan gitu? Ya memang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan pada kita, baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku yang saat ini sudah terkenal sebagai makamnya Rasulullah dan dua sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu baitnya Rasulullah. Itu antara itu disebut oleh Rasulullah salah satu taman dari taman-taman surga. Kita bisa membayangkan kalau Rasulullah yang sudah menyampaikan berita ini kepada kita, tentunya siapa yang tidak ingin berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Apalagi kesempatan kita di Madinah kan tidak setiap hari, mungkin ada yang seumur hidup sekali atau beberapa kali, terbatas, sehingga mumpung di sini.
Belum lagi saat ini kita tidak bisa masuk Raudhah seperti dulu. Dulu bisa sewaktu-waktu ke Raudhah. Sekarang dibatasi, harus melalui prosedur dan dijatah satu orang satu kali. Pesan Gus buat semua jamaah Nurul Ulum. Raudhah khususnya merupakan tempat yang istimewa yang jangan sampai kita lewatkan. Tapi di balik hikmah Raudhah, disebutkan Raudhah di antara mimbar dan rumah Rasulullah, itu juga merupakan pesan simbolik dari Rasulullah SAW. Jadi mimbar itu tempat Rasulullah menyampaikan risalah secara resmi, secara formal. Yang ini bisa disimpulkan dengan Al-Quran. Bait atau rumah Rasulullah ini adalah tempat hidupnya Rasulullah. Yang ini simbol dari hidup Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah. Sehingga sangat mudah kita pahami ya, pesan moral di balik itu. Taman surga itu berada di antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus menjaga jangan sampai keluar dari batas-batas Al-Quran dan As-Sunnah atau agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Itu pesan Matur suwun Gus nggih. Itu penjelasan tadi ya dari Ustadz Gus Safa. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. ke tamannya surga. Dan ini kondisi antrian ya, kondisi jamaah Nurul Ulum. Di kamar tuh, anggota kamar tuh gak ketok siji, dua, tiga. Kali laporan dari Karo sudah siap. Untuk menuju ke Raudhah ini kita sedikit memutar, jadi lewat pintu 4. Nah, kita belok ke sini nanti.
Gak apa-apa. Oke, oke. Nah, ini berbeda. Ya, balik lagi, balik lagi. Sehat ya Pak nggih? Ya, alhamdulillah. Itu adalah taman surga. Mungkin kan sing kita ingin masuk taman surga, tapi kita sebenarnya apa mimbarnya Rasulullah itu Rasulullah kan mau tempat Rasulullah menyampaikan ajaran secara resmi. Rasulullah kalau nggak naik mimbar apa nggak mau menyampaikan sesuatu nggak boleh naik mimbar. Sudah Rasulullah menginjakkan kakinya di mimbar, sahabat-sahabat langsung ada wahyu. Di mimbar itu simbol apa? Simbol Al-Quran. Risalahnya Rasulullah. Nah, bait Rasulullah, rumah Rasulullah, simbol kehidupan Rasulullah. Karena rumah adalah tempat hidupnya Rasulullah. Hidupnya Rasulullah adalah sunnah. Berarti orang yang kepingin berada di surga itu tidak boleh keluar dari batas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu masuk jalan gak nang Madinah, urip di Madinah, tidak malang tok. Cuma kalau kehidupannya tidak keluar dari nilai Al-Quran dan As-Sunnah, pasti bergerombol. Masih barang-barang ngobrol. Nakali wong berarti sudah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, sudah melanggar. Alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk ke dalam ya. Jadi kita antri mulai dari jam habis asar itu ya. Mungkin sekitar jam 4-an lebih. Dan baru bisa masuk kita sekitar jam mau jam 6 ya. Jam 6 lebih mungkin. Nah. Ini berhubung waktunya udah mepet, udah mau maghrib, jadi sekalian kita sholat maghrib dulu ini. Jadi habis sholat maghrib mungkin jamaah bisa masuk ya. Nah, akhirnya bisa masuk. Akhirnya bisa masuk. Biarin aja, biarin. Ke Raudhah ya. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk saudara-saudaraku sudah saya sebutkan nama-nama kalian. Orang tuaku, setelah nonton kalian sudah saya sebutkan. Semoga kalian bisa
kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya itu tadi sedikit video ziarah ke Raudhah ya, dan penjelasan kenapa jadi rebutan, apa sih istimewanya Raudhah itu. Ya itu tadi sudah dijelaskan sama Ustadz sama Safa. Dan mungkin saudara-saudaraku mungkin sedikit bertanya ya nanti, kenapa pas di Raudhah kok videonya cuma sepotong-sepotong gitu. Jadi gini saudaraku, ini pertama kalinya saya itu ke Madinah, dan ini ibadah saya kan ini ibadah haji ya. Ya insya Allah mudah-mudahan saya bisa kesini lagi bersama keluargaku, atau mungkin bersama saudara-saudaraku, apalagi sampai yang melihat video ini bisa berangkat bersama saya. Insya Allah, amin amin. Gini, untuk video-video yang di dalam Raudhah tadi itu cuman sepenggal-sepenggal. Jadi fokus saya itu cuman di dalam sana itu berdoa buat orang tua saya, buat almarhum sama almarhumah. Dan untuk saudara-saudaraku semua yang mungkin sebagian nitip ya, nitip doa gitu, alhamdulillah tadi udah saya sampaikan, semoga bisa terpenuhi, amin amin. Dan lagi mungkin akan menjadi pertanyaan lagi, itu videonya kok kepotong gitu, kenapa gitu ya. Yang mungkin saya heran dari tadi itu yang kejadian di dalam itu, video kepotong-potong itu awalnya saya tuh dari soft paling belakang, mungkin nggak paling belakang sih, mungkin pertengahan. Dari pertengahan itu saya video, saya shot bentar, habis itu saya sholat. Mungkin berapa kali, 4 kali saya lihat orang-orang itu sebagian diusir, suruh pergi. Jadi saya berdiri, saya selesai sholat sudah 4 kalian, saya itu berdiri, saya maju, takian saya itu diusir juga. Ternyata enggak, saya malah didiemin, padahal udah di depan saya tadi. Jadi saya video lagi, saya hampir mendekati tempat pengimaman Kanjeng Nabi, dan di situ saya potong lagi videonya. Saya di situ sholat hampir 4 kali lagi, 4 kali. Setelah saya sholat, saya
di samping saya itu ada orang ada 4 orang ya, 4 orang atau mungkin 3 orangan lah. Itu sama petugasnya disuruh pergi. Nah, di situ saya sudah selesai sholat, saya sudah berdoa, udah video, mau nyalain video, tapi dibiarin. Nah, Masya Allah, saya bersyukur ya. Nah, habis itu saya maju lagi sampai deket jaga yang paling dapat, mungkin sebagian teman-teman mungkin banyak yang tahu ya. Nah itu ya, di situ itu yang paling terakhir. Di situ saya sholat lagi 2 kali. Nah, saya minta ampunan. Ya mungkin nggak mungkin lah saya videoin. Cuman proses perjalanan dari belakang pertengahan soft sampai 3 kali itu, petugas itu kayak nyuekin saya, dibiarin aja. Saya tuh disuruh maju aja, jadi saya nge-vlog itu dibiarin. Alhamdulillah, semoga bisa kesini lagi. Ya itu ya sedikit cerita dari saya kenapa kejadian yang di Raudhah tadi, kenapa kok videonya kepotong. Intinya di dalam saya tuh berdoa. Gak mungkin lah saya sok. Terima kasih ya dari sini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi buat saudara-saudara semua yang melihat video ini, buat saudara-saudaraku, buat adik-adikku. Semoga bisa pergi bersama-sama ke sini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu ya. Kita lanjut untuk perjalanan besok karena belum masih panjang ya. Jadi yang hari itu adalah perjalanan ke Raudhah. Dari saya biar ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati-hati saudaraku, saya mohon maaf karena saya mungkin bacanya pretot-pretot ya. Waalaikumsalam. Gak jelas. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.